pemiliknya siapa gitu ya. Dan nantinya ke depan untuk hewan-hewan atau sapi yang belum ada eartag-nya tidak dapat lalu lintas antar kota atau antar provinsi. Jadi itu pentingnya eartag untuk lalu lintas hewan. Gitu. Membuktikan bahwa. Nah, untuk yang LSD tadi dok, udah ada info tentang itu belum? Ini PMK belum kelar. Alhamdulillah sejauh ini LSD masih di Jawa Tengah. Semoga Tengah. Jangan sampai ada di Jawa Barat. Itu ada virus baru nih kawan-kawan. Jadi namanya LSD. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama kami di kandang bina amanah. Bingung juga nih topiknya apa nih. Pertama-tama kami ngucapin terima kasih sebesar-besarnya nih kepada Ibu Dokter, Pak Dokter, sama pemerintah pusat, pemerintah daerah yang sudah sigap lah menangani kasus PMK ini, dan vaksinnya juga cepat juga turun ke lapangannya. Proses pendaftaran vaksin tuh kemarin gimana? Prosesnya, proses pendaftaran pemberian vaksin ke petani-petani peternak di tiap kota atau tiap daerah. Sebenarnya sih kalau kita kan pendataan dulu ya. Pendataan dulu. Kita sudah tahu pendataannya. Memang di awal kita fokusnya ke sapi perah dulu yang sekiranya kan memang produksi harian ya. Terus habis itu setelah itu, karena kan posisinya waktu itu mau Idul Adha juga. Jadi kan kalau yang akan lama dipelihara itu kan sapi perah. Jadi kita fokus sapi perah. Nah, setelah Idul Adha kami baru menyisir lagi mana peternak-peternak yang baru mendatangkan. Terus kami juga melihat-lihat dulu apakah yang baru datang itu sudah di eartag, sudah divaksin atau belum. Kalau misalkan memang sudah, ya kami akhirnya harus melewati. Tapi kalau misalkan ternyata belum, maka kami memasukkan ke dalam list peternak yang menjadi target vaksinasi begitu. Karena kan memang kalau sudah divaksinasi di kota awal, maka secara pencatatan Isiknas namanya itu sudah di kota sebelumnya. Betul. Jadi kalau mau ke Depok artinya memang harus dipindahkan dulu sebagai ternak kota Depok gitu. Terus vaksin PMK tuh ya diberi vaksinnya berapa kali? Jadi kalau untuk vaksinasi saat ini dua kali untuk vaksin pertama dan booster gitu. Jangka waktunya 3 minggu setelah vaksin pertama. Dan diberikan kepada hewan-hewan yang sehat. Tidak menunjukkan gejala tidak ada indikasi PMK atau baru sembuh PMK ya? Atau baru sembuh PMK atau yang kurang nafsu makan gitu. Itu juga kalau bisa jangan dulu, karena kan memang kalau posisinya vaksin itu kan kita mau menumbuhkan imun ya. Kalau misalkan hewannya aja lagi sakit, takutnya kita berikan vaksin dia nggak kuat gitu. Ya, jadi kalau untuk vaksinasi ini ditujukan kepada hewan-hewan yang rentan PMK, yang berkuku belah dua. Nah, itu bisa sapi, kambing, domba, dan babi. Tapi kalau untuk saat ini karena memang banyak teknisnya itu kalau peternak-peternak yang mau divaksin sapinya harus daftar dulu ke dinas setempat lah ya. Dinas setempat. Lalu nanti kami akan cek dulu apakah sehat. Nanti setelah itu kami akan pengajuan info ke provinsi untuk mendapatkan kuota vaksin. Untuk saat ini di Depok kuota vaksinnya sudah berapa banyak yang divaksin? Kalau Depok sudah 1.000 lebih ya. 1.000 lebih. Untuk tepatnya saya tidak bisa menyebutkan, tapi yang jelas sudah 1.000 lebih. Dan ini masih ongoing terus ya. Iya, alhamdulillah, mantap. Semangat terus Bu Dokter. Jadi untuk peternak-peternak yang belum mendatakan diri ya, monggo silakan. Itu yang belum daftar bisa langsung ke mana? Puskes
ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Pertanian ya. dan Perikanan Kota Perikanan. Depok. Di KPP 3. Adapun kalau misalkan ada yang menunjukkan tanda-tanda PMK, Oke. bisa menghubungi nomor 0812 0812 1330 1330 5834. 5834. Itu adalah nomor hotline Kota Depok. Jadi itu kalau ada sapi yang terindikasi PMK, ya, nanti bisa langsung dihubungi. langsung dihubungi ke situ. Nanti saya cantumin nomornya. Nah terus nih dok nih, ini kan banyak daerah yang masih belum apa ya? Ini yang tadi Masih belum jelas lah, udah divaksin atau belumnya. Pencegahannya gimana dok? Kalau untuk vaksinasi kita serentak ya, se-Indonesia tuh Nah, sudah apa ya, menggalakkan vaksinasi. misalnya ada Dan- satu daerah yang emang belum Jadi terdata lah kita vaksinnya. jadi kalau vaksinasi seluruh daerah di Indonesia sudah terdata Oke. dan seluruh Indonesia sudah penggalakan vaksinasi. Jadi memang vaksinasi terus berlanjut setiap harinya, data selalu masuk. Akan tetapi untuk daerah yang memang masih bebas PMK, itu kita punya zona-zona. Di sana sudah ada keputusan-keputusan, peraturan-peraturan masalah lalu lintas hewan, begitu, dari antara zona hijau, zona yang belum sama sekali terkena PMK, zona kuning, daerah yang sudah, Kalau pencegahan. zona merah gitu, sudah ada zona-zonanya, bisa dibaca nanti di Kalau- peraturannya. Ya, kalau yang pencegahan mah balik lagi ke biosecurity ya paling. Iya, ya. jelas kalau itu. seperti Dan lalu lintas hewan, jadi kalaupun mau membeli hewan itu harus jelas dulu dari peternakan mana, Betul. terus betul. sudah di eartag dan sudah Betul. divaksin atau belum. Betul. Dan minta keterangan surat kesehatan hewan dari pemerintah kota setempat. Itu penting yang tuh. paling penting. Paling penting harus ada surat kesehatan hewan kalau ada yang beli sapi dari luar daerah. Terus juga di barcode-nya itu di kuping udah ada barcode ya? Ya, itu Itu nanti bisa dicek dari aplikasi ya? ya, sip. Aplikasinya apa namanya tadi? Identik PKH. Di Play Store ada, nanti di Google Play. Itu download, nanti di scan barcode muncul itu udah divaksin keberapa, 1 atau 2 udah muncul ya. Ya, dan pemiliknya nantinya siapa gitu ya. Dan nantinya ke depan Mm-mm. untuk hewan-hewan atau sapi yang belum ada eartag-nya Mm-mm. tidak dapat lalu lintas antar kota atau antar provinsi. Jadi itu pentingnya eartag untuk lalu lintas hewan. Untuk Gitu. membuktikan bahwa sapi ini sudah divaksin dan aman. Nah untuk yang LSD tadi dok, udah ada info tentang itu belum? Ini PMK belum kelar. Alhamdulillah sejauh ini LSD masih di Jawa Tengah. Jawa Semoga Tengah. jangan sampai Jangan ada sampai. di Jawa Barat. Itu ada ada Dari virus doakan baru lah. nih kawan-kawan. Jadi namanya LSD apa limpus ya? Limpus skin disease. Itu ada bintik-bintik hitam di sekujur tubuh ya, Bu Dokter ya. Nah, itu virus baru, cuma sekarang lah Lumpy skin disease. lumpy skin disease ya, cuma sekarang lagi merabak di daerah Jawa Tengah ya, Bu Dokter ya. Ya mudah-mudahan segera ditangani, nggak menyebar ke kota-kota lain. Karena di Jawa Tengah pun masih hanya ada di 4 kabupaten. Jadi semoga ini tidak menyebar ke provinsi lain atau Amin, kabupaten lain. Amin. Sekali lagi saya ucapin terima kasih ya Bu Dokter, Pak Dokter, Bu Dokter, Pak Dokter Hewan Hendra, Mahendra ya. Raden Mas Prabu Mahendra. Ini saya ucapin terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Dokter, Bu Dokter, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah udah cepet nanganin. Ya, ini tinggal sapi kita tinggal yang baru-baru nanti akan didata dan selanjutnya akan divaksin. Yang sudah divaksin sapi kita yang sudah didata duluan. Ini kan sapi baru masuk. Sekian segitu aja wawancara kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.